Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Selundupan peluru 2 pemuda diringkus polisi di Pelabuhan Jayapura. Bawa ganja 2 kg, seorang pemuda dibekuk polisi di atas kapal penumpang. Harga cabai di Merauke makin pedas, tembus Rp150.000 per kilogram. Satgas Operasi Damai Kartens pada hari Sabtu menangkap 2 orang yang membawa peluru ilegal saat tiba di Pelabuhan Laut Jayapura. Kedua pelaku, Yopi Balingga dan Ognis Faluk, membawa 16 butir amunisi kaliber 7,62 mm yang diduga akan disalurkan ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Aparat sebelumnya sudah mendapatkan informasi intelijen dan memantau gerak-gerik kedua pelaku. Tim kemudian bergerak cepat dan langsung mengamankan para pelaku di dek kapal. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faisal Ramadhani menegaskan, pihaknya akan menindak tegas siapapun yang membantu KKB karena aktivitas mereka meresahkan masyarakat. Harapannya mereka melakukan itu untuk menunjukkan instabilitas yang ada di Papua. Jadi supaya menunjukkan bahwa terus ada gangguan seperti itu. Nah, terus ada gangguan itu harapannya untuk menunjukkan eksistensi mereka. Nah, eksistensi ini juga didukung oleh kelompok-kelompok yang tadi kita cerita, kelompok kriminal politik. Kepala Suku Besar Kerom Herman Yoku mengapresiasi konsistensi Satgas menjaga stabilitas keamanan di Papua. Ini membuktikan keberpihakan negara dalam melindungi masyarakat dari aksi kekerasan yang dilakukan KKB. Apresiasi setinggi terhadap kinerja Satgas Ops Damai Kartens yang terus berupaya menjaga stabilitas, keamanan, dan menegakkan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di tanah Papua. Hingga kini teror KKB masih marak terjadi di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Tidak mudah bagi aparat untuk menindak kelompok ini karena kondisi medan yang berat. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pria ini tidak berkutik ketika tim Opsnal Direktorat Res Narkoba Polda Papua meringkusnya di Pelabuhan Laut Jayapura. Polisi sudah mencurigai gerak-gerik pria ini ketika akan naik ke KM Sinabung. Ketika diperiksa, polisi menemukan puluhan paket ganja yang dikemas dalam paket kecil dengan berat total 2 kg. Direktur Narkoba Polda Papua Kombes Alfian mengungkapkan, ganja tersebut berasal dari Papua Nugini dan akan diselundupkan menuju Papua Barat. Kami melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya, Subdit 3 melakukan penyelidikan di kapal KM Sinabung yang akan berangkat ke wilayah Papua Barat. Kemudian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka atau pelaku yang membawa ganja sebanyak 87 bungkus, lebih kurang 2 kg ganja, yaitu atas nama pelaku saudara Yohanes KJ. Barang bukti tersebut rencananya akan dibawa ke Papua Barat. Petugas langsung membawa pria berusia 26 tahun ini ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Polisi terus memperketat pengawasan di Pelabuhan Laut Jayapura karena rawan penyelundupan narkotika. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Kejaksaan Negeri Jayawijaya menahan 2 tersangka kasus korupsi pembangunan puskesmas di distrik Nipsam, Kabupaten Yahukimo. Kedua orang yang diduga telah merugikan negara hingga 6 miliar rupiah dititipkan di Lapas Abepura selama 20 hari ke depan. Tim pidana khusus Kejari Jayawijaya menangkap Enos, pejabat pembuat komitmen, serta Brian, Direktur PT MAP selaku kontraktor pelaksana. Mereka diduga menyelewengkan dana proyek pembangunan puskesmas Nipsam tahun anggaran 2018. Menurut Kepala Kejari Jayawijaya Salman, hasil pemeriksaan fisik dan audit menunjukkan pekerjaan kedua orang ini tidak sesuai kontrak sehingga merugikan negara. Pembangunan puskesmas. Tapi faktanya di lapangan ketika teman-teman penyidik turun ke lapangan untuk meninjau, ternyata tidak ada pembangunan sama sekali. Fiktif dikatakan tidak, karena ada beberapa fondasi, ada tiang-tiang. Tapi dapat dikatakan sama sekali tidak ada bangunan. Ya, jadi harusnya ada bangunan puskesmas, tapi kemudian ternyata faktanya di lapangan ketika teman-teman tim penyidik turun, ditemukan bahwa tidak ada bangunan puskesmas di lapangan. Berarti pekerjaannya tidak rampung begitu Pak ya? Pekerjaannya berapa persen Pak? Kalau di presentasi. Di bawah 10% kayaknya kalau lihat dari nominal uangnya. Bahkan kalau menurut perhitungan kerugian negara itu dari total anggaran sekitar 6 miliar 800 juta sekian diperoleh kerugian negara sebesar 6 miliar 41 juta. Itu hanya karena sudah dipotong PPN dan PPA saja. Penyidik saat ini telah memeriksa 13 saksi dan menyita berbagai dokumen kontrak serta laporan keuangan. Tim gabungan Pitsus dan ahli konstruksi juga turun langsung ke lokasi proyek untuk memastikan volume dan spesifikasi bangunan. Para tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Kejari saat ini masih melengkapi berkas dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tim penyidik pidana khusus Kejati Papua terus mendalami dugaan kasus korupsi penjualan cadangan beras pemerintah untuk program stabilisasi harga pangan di kantor Bulog Wamena, Papua Pegunungan. Untuk mencari bukti, tim penyidik menggeledah rumah staf admin keuangan dan administrasi Bulog Wamena yang berada di Kota Jayapura. Asisten pidana khusus Kejati Papua, Nixon Mahuse, mengatakan dari hasil penggeledahan, tim membawa berbagai barang bukti antara lain dokumen transaksi, catatan distribusi beras, uang, laptop, flash disk, serta sejumlah dokumen pendukung lainnya. Nah, kan beras subsidi ini kan ya untuk daya beli masyarakat di pasar. Ya, beli daya beli karena dijual itu berkisaran subsidi itu mereka jual ke mitra yang harganya 8.900 jual ke mitra 11 sampai dengan 15.000 rupiah. Kepada mitra ya, dijual ke mitra. Terus kemudian mitra jual di pasar bisa 20.000 rupiah per kilogram sampai bahkan bisa lebih kalau di Tolikara bisa sampai dengan 50.000 rupiah per kilogram ya. Sehingga daya beli masyarakat untuk subsidi beras subsidi ini kan ya mungkin mereka bisa beli minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya mereka tidak dapat menggapai itu. Karena beras KPSH atau beras SPHP ini kan ini untuk menstabilkan harga pasar. Kasidik Kejati Papua Valeri Dedi Sawaki mengatakan diduga pegawai Bulog menjual beras dengan harga tinggi, padahal pemerintah sudah menetapkan harga beras. Kait dengan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama beras ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga kemudian itu menjadi prioritas penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejati, sehingga ini dengan gerak cepat kami lakukan penyidikan untuk membuktikan hal ini. Hingga kini Kejati sudah memeriksa 12 orang saksi dan menelusuri alur transaksi uang, termasuk rekening penampung yang diduga dibuka secara ilegal oleh oknum di Bulog Wamena. Kejaksaan memperkirakan kerugian negara di kasus korupsi ini mencapai 80 miliar rupiah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.